Yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan syar'i tilawah, yang ketiga puisi, yang keempat pidato, yang kelima pemberian hadiah, yang keenam istirahat, yang ketujuh mauidhah hasanah dan doa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan umul kitab Fatihah. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan syar'i tilawah yang dibawakan oleh Saudari Maulida Arumdani dan Raudatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri keteladanan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislamannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia negeri kaya, manusia
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Bapak Kiai Haji Abah Muhsin beserta Ibu Kiai Hajah Nur Khalifah yang selalu kita nanti-nantikan ridho serta. Baiklah, berdirinya saya di sini bukan karena saya ingin memamerkan baju saya yang sederhana ini ataupun memamerkan wajah saya yang alhamdulillah cantik ini. Ya. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Rumus Sederhana Dalam Beribadah. Yai santri dan yai santri rahimahullah. Zaman sekarang ini bukanlah lagi zaman di mana anak-anak ABG duduk-duduk manis dalam majelis ilmu. Zaman sekarang ini bukanlah lagi zaman di mana anak seumuran abdal keluar maghrib dengan memeluk Al-Quran. Zaman sekarang ini adalah zamannya reformasi. Di mana zaman reformasi ini banyaknya tikus-tikus yang berdasi, perempuan perawan bunting tanpa suami, rumah suci semakin dibenci, rumah maksiat semakin dijunjung tinggi. Yang baik malah dicaci maki. Zaman sekarang ini orang pulang dari masjid dibilang soalim, bahkan dianggap aneh. Agama Islam dianggap aneh sejak pertama kali agama Islam itu masuk pada zaman jahiliyah dulu. Terasa aneh di mata mereka hingga pada akhir zaman kelak agama Islam akan dipandang aneh kembali seperti sekarang ini. Yai santri dan yai santri rahimakumullah, marilah kita bimbis diri kita dengan Islam, ilmu dan iman. Jadilah Islam yang sesungguhnya. Qulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Kita ambil saja paman, kalau hanya ada Islam saja tanpa ada ilmu, maka kosong. Ya bagaikan santri putra, kalau nggak ada santri putri, ya jadinya galau. Benar ya? Telah diriwayatkan bahwa seorang penghuni surga yang telah memasuki surganya, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabat mereka yang dulu hidup di dunia bersama mereka. Lalu mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabb, di mana sahabat-sahabat kami yang dulu sholat bersama kami, puasa bersama kami, bahkan berjuang bersama kami?" Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Pergilah ke dalam neraka, lalu keluarkan sahabat-sahabatmu itu yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar zarah." Hadis riwayat Ibnu Mubarak dalam kitab Al-Juz. Beribadahlah kamu untuk akhirat seakan-akan kamu akan mati esok. Seseorang yang ingat akan hari kematiannya, maka ia akan memperbanyak amal ibadah, bukan? Hanya dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan jauh dari perbuatan dosa. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan terhindar dari perbuatan maksiat. Iman seseorang memang kadang suka melemah, dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri hingga berbuat zalim. Kezaliman yang dilakukannya itu dapat melukai seseorang, baik secara zahir maupun secara batin, mulai dari tangan, kaki hingga mulut. Yang paling ditakuti itu ialah asaratul lisan. Apakah asaratul lisan itu? Asaratul lisan itu ialah tergelincirnya lidah. Lidah tak bertulang tapi tajamnya bukan main. Hanya gara-gara lidah dapat menyayat hati seseorang, bahkan memicu keributan. Maka dari itu, marilah kita berbicara yang baik-baik saja, atau bahkan diam itu lebih baik. Karena salamatul lisan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia terdapat pada menjaga lidahnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, karena al-insanu mahlul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, yakni pemberian hadiah yang akan dibawakan oleh Ustaz Khairul Wafal. Kepadanya
Untuk piagam dihadapkan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Hadratul Mukarramin alim Kiai. Siapa beliau? Adalah baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebahagian umat Islam selalu mengadakan peringatan di hari beliau, yaitu bulan Rabiul Awal. Sering kita menyebutnya dengan bulan Maulid. Kanjeng Nabi dulu memperingati hari lahirnya dengan cara berpuasa. Setiap hari Senin Rasulullah itu berpuasa. Ketika ditanya, kok sampean puasa hari Senin ya Rasul? Ya, karena hari Senin itu hari lahirku, dan juga hari Senin ini Al-Quran diturunkan untukku. Artinya Rasulullah resmi diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena kita sebagai pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dengan menggunakan 4 pedoman dalam kehidupan. 1, berpedoman dengan Al-Quran. Yang kedua, berpedoman dengan hadis. Yang ketiga, berpedoman dengan ijma. Dan yang keempat, berpedoman dengan qiyas. Ini yang menjadi dasar pedoman kita di dalam mengamalkan agama atau syariat yang dibawa oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan salah satu bentuk mahabbah, rasa cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah lewat rahim seorang perempuan yang suci, baginda Sayyidah Aminah, lewat seorang bapak yang suci, baginda Sayyid Abdullah. Inilah kedua orang tua baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang nenek yang mulia, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Maka Kanjeng Nabi Muhammad adalah merupakan manusia terbaik segala-galanya. Ahsanan nasi khalqaw wa khuluqa. Manusia terbaik ciptaannya, juga manusia terbaik akhlaknya.
dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makan buah yang dilarang oleh Allah di dalam surga itu. Atas tipu daya iblis yang menyebutnya satu batang yang dilarang oleh Allah, oleh iblis disebut nama syajaratul khuldi, itu oleh iblis. Maka Nabi Adam dan Siti Hawa tertipu oleh iblis. Maka Nabi Adam menyadari, aku pernah berbuat maksiat dan salah kepada Allah ketika aku masih di surga dulu, maka aku tidak layak dan tidak pantas untuk memberikan syafaat kepada kalian semua. Diperintahkan oleh Nabi Adam agar supaya mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Maka manusia berpindah mendatangi Nabi Nuh, mohon supaya Nabi Nuh bisa memberikan syafaat. Lagi-lagi permintaannya ditolak oleh Nabi Nuh, dan Nabi Nuh berkata, dulu ketika aku hidup di dunia pernah mendoakan yang tidak baik kepada hamba Allah. Doanya apa? Doa Nabi Nuh agar umat manusia yang tidak beriman kepada Nabi Nuh diazab oleh Allah. Dulu saya pernah memohon agar hamba-hamba Allah yang tidak beriman disiksa oleh Allah dengan datangnya yaitu banjir taufan itulah. Itu akibat dari doa saya. Maka saya tidak layak untuk memberikan syafaat kepada Anda semua, karena saya pernah berdoa yang bikin madarat kepada hamba-hamba Allah. Tolak lagi. Kemudian Nabi Nuh memerintahkan umat manusia agar datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lagi-lagi Nabi Ibrahim sebagai neneknya Nabi Muhammad pun berkata, dulu saya itu pernah berucap bohong ketika Nabi Ibrahim membawa istrinya yaitu Siti Saroh. Siti Saroh itu pada waktu Nabi Ibrahim menjadi nabi itu termasuk perempuan tercantik. Maka pada waktu itu Nabi Ibrahim itu akan membawa Siti Saroh pergi itu melewati satu jalan, yang jalan itu banyak mata-mata seorang raja yang sangat rakus dengan perempuan cantik. Maka oleh Nabi Ibrahim, Siti Saroh itu dibikinkan kotak seperti banduso gitu. Masukkan dalam kotak, ditutup rapat, ditaruh di punggung onta. Bawa berjalan Nabi Ibrahim. Begitu sampai di tempat mata-mata sang raja itu, ditanya, ngomongnya siapa? Harta benda. Tapi mata-mata sang raja tidak percaya. Masa kotak benda kok panjangnya kayak gitu, tidak layak, tidak umum. Terpaksa itu dibuka oleh mata-mata sang raja. Ternyata di dalamnya itu isinya adalah Siti Saroh, istrinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Siti Saroh dibawa menghadap sang raja. Siti Saroh seorang perempuan yang dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Siti Saroh dihadapkan sang raja dan Nabi Ibrahim ditanya, Ibrahim, ini siapa Ibrahim? Jawab Nabi Ibrahim, hadhihi ukhti. Sang raja, ini saudara perempuanku. Loh, ini ya kan yang dikatakan, bukan ini istriku, tapi hadhihi ukhti. Ini adalah saudara perempuanku. Nabi Ibrahim pada hakikatnya tidak bohong. Kok tidak bohong? Karena apa? Ini maksudnya berikut saudara seagama gitu loh. Tapi secara harfiah,
secara logika ini aku bohong. Wong bojone kok ngomong sedulure. Artinya itu adalah saudara seagama. Itu loh maksudnya, sama-sama satu agama, yaitu agama Islam. Ini yang ketika Nabi Ibrahim dimintai syafaat, ini menolak karena pernah berbicara bohong di hadapan sang raja. Ketika sang raja bertanya kepada Nabi Ibrahim, Siti Saroh itu siapa? Itu dijawab oleh Nabi Ibrahim, hadihi ukhti, ini adalah saudaraku. Maksud Ibrahim dalam hatinya, saudaraku dalam satu agama. Maksudnya kayak gitu. Hakikatnya nggak bohong karena Nabi itu dijaga dari kebohongan. Tapi secara harfiah, secara logika, Nabi Ibrahim ini berucap bohong. Itu artinya Nabi Ibrahim menolak ketika dimintai syafaat pada hari kiamat nanti. Nabi Ibrahim memerintahkan agar supaya umat manusia mendatangi Nabi Musa. Ketika sampai di hadapan Nabi Musa, lagi-lagi Nabi Musa menolak. Alasannya apa? Ketika hidup di dunia dulu, saya pernah membunuh orang. Nabi Musa itu dulu pernah membunuh orang, ya orang kafir, dan dia nggak dosa. Wong itu antara orang Bani Israel dan orang Kipti bertengkar di tengah jalan. Lalu ketika Nabi Musa itu lewat, itu dilihat ini, ya kan umat Nabi Musa namanya Bani Israel, pengikut Fir'aun namanya Kipti. Ini bertengkar. Oleh Nabi Musa membantu orang Bani Israel itu, orang Kipti itu dipukul oleh Nabi Musa. Sekali pukul Allah menghendaki orang itu mati. Itu pukulan Nabi Musa sekali mukul orang Kipti itu mati. Oh, Nabi Musa itu ampuh, Nabi paling ampuh Nabi Musa. Sekali pukul mati. Ya, Nabi Musa itu Nabi yang paling keras, gak ada lainnya. Nah, kan ketika malaikat Israel dalam kita kemarin kita baca kitabnya, ketika malaikat Israel datang ke rumahnya Nabi Musa, tidak banyak tanya, langsung ditonyo mripate mentu. Itu ya kan Nabi Musa itu kayak gitu. Karena apa? Ya namanya manusia itu dengan kematian pasti rasanya takut secara dohiriyah. Kepinginnya kan hidup. Nabi Musa pun kayak gitu. Israel itu kan nyabut nyawa. Oh sekorene memateni aku berarti ini. Sebelum menyabut nyawa lebih dulu tonyo dulu ya. Itu tonyo. Saya dalam kitab bahkan sampai meripat matanya malaikat itu bisa keluar kena tonyonya Nabi Musa itu ya. Begitu ya. Itu Nabi Musa itu nggak main-main. Itu Nabi Musa. Maka ketika dimintai syafaat nggak mau. Karena apa? Merasa dulu pernah salah, yaitu pernah membunuh orang. Itu Nabi Musa alaihi salam. Sampai pada akhirnya Nabi Musa memerintahkan agar supaya umat manusia mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Ketika sampai di hadapan Nabi Isa, lagi-lagi Nabi Isa menolak. Tidak layak dan tidak bisa aku memberikan syafaat kepada kamu, karena ketika di dunia dulu aku pernah dianggap sebagai Tuhan. Pernah dituhankan oleh manusia saya dulu. Oleh orang-orang Nasrani menganggap Thalithu Tsalatsa, Tuhan yang nomor 3 dari Tuhan yang 3. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Maka Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan Anak. Allah itu Tuhan Bapaknya, Maryam itu Tuhan Ibunya, Isa itu sebagai Tuhan Anak. Maka dijadikan Thalithu Tsalatsa, nomor 3 dari Tuhan yang 3. Karena dulu ketika di dunia
saya pernah dianggap menjadi Tuhan oleh orang-orang Nasrani, maka saya tidak layak untuk memberikan syafaat. Sampai pada akhirnya Nabi Isa memerintahkan agar umat manusia mendatangi baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Syafi'ul Musyafa', yang syafaatnya diterima oleh Allah yang pertama kali adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka Rasulullah lah yang pertama kali diberi syafaat oleh Allah, dan syafaatnya bisa diterima oleh Allah untuk mensyafaati umat manusia yang itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, yang kelima, seluruh nabi sebelum aku itu diutus dalam kaum tertentu. Satu kaum. Nabi-nabi itu satu kaum tertentu. Nabi Adam satu kaum. Jadi kaum tertentu. Tapi aku oleh Allah diutus untuk seluruh kafatin nas, untuk seluruh manusia, dan bahkan tidak hanya untuk manusia, jin pun mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Inilah kelebihan yang ada pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan mahabbah dan cinta kita kepada baginda Nabi terwujud pada saat ini kita berkumpul bersama-sama. Ini adalah merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi telah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cinta kepadaku waktu hidupnya di dunia, kana ma'i fil jannah, besok pasti, ya kan? Pakai fi'il madhi kan di Nabi kan? Nah, artinya fi'il madhi itu berfaedah tahaqquqil wuqu', pasti terjadi itu. Namanya pakai fi'il madhi. Wong belum kok sudah pakai fi'il madhi, karena itu namanya li tahaqquqil wuqu'i, itu pasti akan terjadi. Karena pakai fi'il madhi. Kata Rasul karena pasti, loh, makanya itu pasti itu. Tidak, karena ma'i fil jannah, pasti orang itu besok kumpul dengan aku di surga. Ini orang yang cinta kepada baginda Nabi. Dan ini salah satu di antara wujud kecintaan kita bersama kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bentuk kecintaan kita ini terus menerus mudawamah, langgeng, lestari dari sekarang sampai kita bersama-sama meninggalkan dunia ini menghadapi hadapan Allah. Pasti kita akan disyafaati oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan bersama dengan beliau masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umat Muhammad itu besok itu beda dibandingkan dengan umat yang lain. Umat Muhammad itu hurran muhajjalin. Hurran muhajjalin, hurran itu bersinar mukanya, muhajjalin itu bersinar dua tangan dan dua kakinya. Apa? Atharis sujud. Karena umat Muhammad ini punya amal ibadah yang namanya sholat. Sholat ketika sujud itu dengan menggunakan 7 anggota. Maka 7 anggota yang kita gunakan sujud
itu besok semuanya akan bersinar. Satu, kita sujud pakai muka kita akan bersinar karena muka kita gunakan sujud. Dua tapak tangan kita gunakan sujud, maka dua tapak tangan kita akan bersinar. Dua lutut kita itu akan bersinar, dua tapak kaki kita akan bersinar. Maka umat Muhammad akan beda dengan umat yang lain ketika umat Muhammad besok itu masuk neraka. Ketika dicari oleh malaikat itu akan terlihat kalau itu umat Muhammad. Karena apa? Asari sujud, bekas sujud umat Muhammad itu tidak akan tersentuh api neraka. Walaupun di neraka, tapi bekas sujudnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Walaupun yang lain anggota sujud ini terbakar, tapi anggota sujud yang 7 itu tidak akan tersentuh api neraka sedikit pun, walaupun toh itu dimasukkan di dalam neraka. Itulah kelebihan yang ada pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di neraka itu dicari paling mudah, paling gampang, itu pasti ketemu. Karena apa? Mukanya ini bersinar, walaupun di neraka tidak akan terbakar oleh api neraka. Inilah kelebihan umat Muhammad, walaupun di neraka tetap akan beda dengan orang-orang penghuni neraka yang lainnya. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini bisa makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga betul-betul telah kita berkumpul dengan beliau dan baginda Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina waliyina al-akhira radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amatika wa mazida. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب مشايخنا وذنوب معلمينا وذنوب اساتذتنا وذنوب من لهم حقوق علينا وذنوب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. أغثنا سريعا بعزة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع بها عنا الطعن والطعون يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعل بها معهدنا صلبا فتى معهدا نافعا معهدا مباركا معهدا عزيزا معهدا مأمورا بالتلامذ والتلامذة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعل بها تلامذي وتلامذة ساكنين ومطمئنين في المعهد سلطان فتى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعل بها أولادي صالحين عالمين فاقهين في الدين وعلى آله وصحبه وسلم.
يا ميسر كل عسير يسر أمور معهدنا اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وتلامذنا وتلامذتنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل إياهم من أهل السوء والضير اللهم سلمنا إياهم من آفات الدنيا بالآخرة يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebih apa yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.